Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Ciara Saligiptu Nabila dari kelas A. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai buku Entrepreneurship Second Edition pada chapter 15 mengenai Social Entrepreneur and Overview. Nah, yang pertama adalah tinjauan secara umum mengenai chapter 15 ini. Yang pertama, wirausaha sosial menciptakan model yang layak secara ekonomi untuk tujuan sosial atau lingkungan. Sejak Bill Drayton mendirikan Asoka pada tahun 1978, bidang kewirausahaan sosial berkembang secara pesat. Nah, saat ini Asoka memiliki 2.700 lebih fellow di 60 lebih negara. Dan perbedaan utama dengan kewirausahaan tradisional adalah pertama, kewirausahaan klasik itu mengejar profit, sementara kewirausahaan sosial itu mengejar misi sosial. Bentuk organisasi dipengaruhi oleh sistem hukum, di antaranya non-profit dan for-profit. Untuk non-profit itu tidak boleh memiliki keuntungan pribadi, sementara untuk for-profit boleh memiliki keuntungan tetapi tetap mengejar nilai sosial. Kemudian, seseorang wirausaha itu motivasi utamanya itu untuk menciptakan nilai sosial. Dan elemen penting dalam memulai usaha sosial diantaranya adalah menemukan peluang untuk bisnis secara sosial, kemudian menentukan bentuk organisasinya, kemudian mendapatkan pendanaan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dan juga dampak. Sebenarnya kewirausahaan sosial itu apa sih? Jadi kewirausahaan sosial adalah kegiatan menciptakan atau menerapkan model bisnis yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial dan lingkungan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian pemerataan kesempatan dan juga pelestarian lingkungan. Nah, kemudian untuk perbedaan social entrepreneurship dengan entrepreneurship itu dibagi menjadi tiga, yaitu motivasi, tujuan akhir, dan juga orientasi organisasi. Untuk entrepreneurship, motivasi utamanya yaitu untuk menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan. Tujuan akhirnya itu adalah mengenai dampak sosial pada jangka panjang, yaitu untuk seperti mengurangi sampah plastik contohnya, kemudian ada meningkatkan akses pendidikan, dan yang ketiga ada orientasi organisasi, yang mana biasanya itu adalah berpihak pada misi sosial, dan juga keuangan itu berfungsi sebagai penopang misi. Sementara entrepreneurship itu untuk motivasi utamanya itu untuk mendapatkan keuntungan secara finance dan juga peluang bisnis, tujuan akhirnya untuk mencapai kesuksesan finansial, dan orientasi organisasinya itu adalah profit driven atau berpihak pada pertumbuhan revenue dan juga market share. Untuk bentuk organisasi social entrepreneurship itu dibagi menjadi empat: imitatif, inovatif, hybrid, dan juga for profit social enterprise. Nah, untuk yang imitatif itu biasanya untuk meniru model sosial yang sudah ada seperti yayasan, sekolah, atau gereja. Kemudian inovatif non-profit itu lembaga nirlaba yang menawarkan pendekatan baru dan juga kreatif. Contohnya adalah new profit, dan juga hybrid non-profit itu menggabungkan misi sosial dan pendapatan sendiri untuk mendukung keberlanjutan. Dan untuk for profit itu biasanya perusahaan komersial dengan nilai sosial yang tinggi. Begitu. Selanjutnya ada perbedaan dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, kalau misalnya CSR ini biasanya itu aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis. Sementara social planner itu fokus utamanya adalah nilai sosial dan juga perubahan sosial, jadi bukan profit. Jadi bisa di outline kalau CSR itu tanggung jawab moral terhadap perusahaan, sementara social entrepreneur itu merupakan misi sosial yang dijadikan inti bisnis. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ada juga contoh-contoh organisasi sosial. Kalau imitatif seperti ada sekolah, kemudian kalau inovatif itu ada new profit, dan juga hybrid ada Endeavor, itu membantu wirausaha di negara berkembang, dan juga modalnya itu Ventura non-profit, dan juga yang terakhir for profit itu contoh perusahaannya adalah Ben and Jerry's, itu yang mana perusahaan ini menjaga rasio gaji, memakai bahan ramah lingkungan. Kemudian ada juga Grameen Bank, itu memberikan kredit mikro bagi masyarakat miskin, yang pendirinya merupakan Muhammad Yunus. Beliau merupakan pemenang Nobel Perdamaian pada 2006. Kemudian bentuk organisasi sosial itu diantaranya adalah koperasi.
Nah, di Indonesia juga ada koperasi, di luar negeri pun sama, yaitu merupakan gabungan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga sosial bersama dengan kepemilikan kolektif dan juga kontrol yang demokratis. Nah, contohnya itu kalau di Spanyol ada Meddragon Kooperatif dan juga Ocean Spray di Amerika Serikat. Nah, koperasi ini dianggap sebagai bentuk wirausaha sosial karena menggabungkan nilai ekonomi dan juga nilai sosial. Nah, untuk memulai social entrepreneurship, langkah-langkahnya itu dibagi menjadi 5. Pertama ada identifikasi peluang. Biasanya itu bisa dimulai karena krisis, kepengalaman pribadi, atau pengamatan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada forming an organization, yang mana bisa memilih bentuk hukum, apakah menggunakan non-profit, hybrid, atau for profit. Kemudian yang ketiga ada securing resources, di mana mendapatkan sumber daya bisa dari donasi, hibah pemerintah, filantropi atau modal pendapatan sendiri. Kemudian yang keempat ada evaluating result atau mengevaluasi hasil menggunakan logic model untuk mengukur dampak. Biasanya bisa dimulai dari input, aktivitas, output, outcome, dan juga impact-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah going to scale, yang mana atau artinya bisa dibilang adalah scale up untuk mengembangkan jangkauan tanpa kehilangan eh, intinya yaitu nilai sosial begitu. Kemudian dalam membentuk organisasi dan kewirausahaan sosial yang pertama dilakukan itu pastinya adalah menentukan bentuk organisasi. Apakah nirlaba yaitu yang mana dia asetnya itu dimiliki oleh publik, tidak boleh dimiliki secara pribadi dan biasanya cocok untuk mengakses hibah yayasan, bekerja sama dengan pemerintah, membangun trust dengan masyarakat. Kemudian ada hibrida yang mana dia membangun kepercayaan dengan masyarakat, dan yang selanjutnya ada organisasi hibrida itu menggabungkan aktivitas sosial dan juga aktivitas komersial. Pendapatan komersial digunakan untuk mendukung misi sosial dan jauh lebih fleksibel daripada nirlaba murni. Dan yang terakhir ada organisasi profit sosial, yaitu beroperasi layaknya bisnis, tetapi tujuan utamanya adalah dampak sosial. Kemudian tantangan dan juga keberlanjutan dari entrepreneurship sosial atau social entrepreneurship itu diantaranya pendanaan jangka panjang, jaga keseimbangan antara misi sosial dan juga keberlanjutan ekonomi. Kemudian ada replikasi atau scaling up sulit karena tergantung pada individu socialpreneur yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kebutuhan membangun kepercayaan dari masyarakat, pemerintah, dan juga donor adalah hal yang terakhir menjadi tantangan dan juga keberlanjutan dalam entrepreneurship sosial ini. Kemudian ada pula salah satu contoh study case yaitu Earthwatch, di mana Earthwatch itu merupakan organisasi internasional yang fokus utamanya adalah lingkungan, menjalankan riset berbasis partisipasi dari relawan. Biasanya model operasi Earthwatch ini adalah menggabungkan ilmuwan, relawan, dan juga komunitas global, yang mana relawannya itu ikut langsung mengumpulkan data secara ilmiah. Dan fokus penelitian dari Earthwatch itu merupakan perubahan iklim, keanekaragaman, kemudian ada juga ekosistem laut dan juga darat. Kemudian nilai sosial yang didapatkan itu adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan, memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara langsung, dan mendukung ilmuwan dengan tenaga dan juga pendanaan tambahan, sehingga menghasilkan data yang digunakan untuk kebijakan konservasi. Kemudian kenapa AdWatch ini relevan dalam kewirausahaan sosial? Karena menggabungkan inovasi sosial, penelitian ilmiah, dan juga pelestarian terhadap lingkungan. Sehingga contoh kuat bagaimana partisipasi publik dapat menghasilkan dampak ekologis yang nyata. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi pada malam hari ini adalah social entrepreneurship berperan penting dalam mengisi celah antara sektor publik dan juga bisnis. Dan tujuannya itu bukan sekadar membantu, tetapi mengubah sistem sosial dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Adapun contoh-contoh inspiratifnya seperti Bill Drayton, Muhammad Yunus, dan juga Vanessa Kers. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.